Oke teman-teman, langsung saja ya kita akan eksekusi. Terutama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Untuk bahan utamanya di sini Bang Polan menggunakan tepung terigu protein sedang, yaitu sekitar 250 gram. Kemudian setengah sendok teh garam dan sekitar 50 gram gula pasir yang sudah dihaluskan, atau teman-teman bisa menggantinya dengan gula tepung ya. Lalu kita aduk-aduk dulu agar gula, garam, dan tepungnya tercampur dengan merata. Kemudian Bang Polan menambahkan ini butter ya, sekitar 70 gram, atau teman-teman bisa menggantinya dengan margarin. Ini saya menggunakan merek butter yang biasa saja ya teman-teman. Kebetulan tadi Bang Polan beli kiloan saja. Kemudian kita tambahkan air kurang lebih sekitar 100 ml. Lalu kita aduk-aduk saja ya teman-teman hingga semua bahan tercampur dengan secara merata. Jadi buat teman-teman nih yang masih bingung mau usaha apa, mau jualan apa, teman-teman bisa mencoba ide jualan kali ini ya. Nah, ini bisa kita titipkan di warung-warung yang ada di sekitaran tempat tinggal teman-teman masing-masing. Nah, ini teman-teman kita aduk-aduk hingga sampai kalis ya. Nah, ini pastikan adonannya tidak keras, karena nanti kalau keras hasil rotinya juga keras ya teman-teman ya. Nah, ini Bang Polan bagi 3 saja adonannya ya, agar lebih menarik lagi. Bang Polan akan kasih pewarna makanan, dan ini Bang Polan kasih pewarna makanan yang warna merah ya, merah cabai ya teman-teman. Ini biar lebih ngejreng lagi warnanya, biar lebih menarik. Tapi kalau teman-teman tidak suka pakai menggunakan pewarna makanan ya teman-teman bisa skip. Tanpa pewarna pun juga tidak akan berpengaruh ke rasanya, paling ini untuk menarik penampilannya saja. Kemudian ini Bang Polan kasih pewarna makanan hijau. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya pewarna makanan kuning. Ini Bang Polan gunakan kuning tua ya. Nah, ini teman-teman pastikan sekali lagi adonannya jangan sampai keras ya, atau jangan terlalu keras ya. Kalau keras nanti hasilnya kurang bagus. Nah, ini kita cetak atau Bang Polan bagi adonannya lagi menjadi 3 bagian. Kalau ditimbang kurang lebih sekitar 40 sampai 45 gram ya teman-teman. Ini pengolahan cemilan yang sangat simpel sekali, tapi kalau kurang tepat cara mengadonnya atau dalam penambahan bahannya, maka hasilnya kurang bagus juga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adonannya udah siap kita bagi menjadi beberapa bagian. Kemudian Bang Polan menyiapkan untuk bahan isiannya ya. Di sini Bang Polan menggunakan selai coklat merek Filoku. Ini recommended ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan selai coklat Filoku. Ini sangat enak sekali ya selainya ya. Dulu Bang Polan membuat bolen pisang juga menggunakan selai coklat ini ya. Dan ini mantap sekali ya menurut Bang Polan, rasanya pas banget lah rasanya. Dan kemudian kita ambil aja kurang lebih sekitar setengah atau bisa sampai 1 sendok teh ya selai coklat Filoku ini. Nah, teman-teman bisa isikan ke dalam adonan roti ini ya. Dan teman-teman juga bisa menggantinya dengan isi kacang hijau atau mungkin dengan pisang juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini pastikan jangan terlalu tebal ya teman-teman. Kalau terlalu tebal nanti kita memasaknya terlalu lama jadinya. Kalau terlalu lama nanti takutnya bisa gosong ya. Nah, ini kita tutup ya, pastikan rapat tutupnya ya teman-teman, agar nanti ketika kita bakar tuh tidak keluar selai coklatnya ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Pokoknya gampang sekali lah. Nah, kemudian ini kita geprek-geprek atau kita penyet-penyetkan ya, atau kita gepengkan ya. Makanya namanya ini roti gepeng ini teman-teman. Dan pastikan ketika menggepeng ini jangan terlalu tebal ya teman-teman, karena kalau terlalu tebal nanti itu takutnya ketika kita membakarnya tuh bagian dalamnya tidak matang ya. Jadi usahakan agak tipis ya, kurang lebih sekitar setengah senti lah ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini kita bakar di atas teflon saja, atau buat teman-teman yang punya oven ya bisa juga di oven ya. Kebetulan Bang Polan tidak punya oven nih, jadi kita bakar di atas teflon saja. Kemudian kita tutup di atasnya teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 15 menit teman-teman. Jadi setelah 7 menit atau 8 menit nanti kita balik saja ya.
Oke teman-teman, ini kita balik saja ya. Nah ini kelewatan nih membaliknya, lewat dari 8 menit, dia agak kehitaman sedikit ya. Tidak apa-apa teman-teman, ini tandanya roti dibakar ya, jadi agak hitam-hitam sedikit nih. Oke, setelah kita balik kemudian kita tutup kembali ya, lalu kita biarkan kurang lebih sekitar 7 menit ya. Jadi lama kita membakar yaitu sekitar 15 menit dengan menggunakan api yang kecil ya teman-teman ya. Dipastikan ketika membakarnya matangnya hingga ke dalam ya teman-teman, dan kalau bisa jangan terlalu besar, ukurannya kurang lebih sekitar setengah senti saja ketebalannya supaya cepat matang ke dalam-dalamnya. Oke teman-teman, setelah roti ini dingin, Bang Polan akan mengasih alas cup ya agar terlihat lebih cantik lagi, lebih menarik lagi. Ukuran cupnya yaitu size-nya 95 mili, base-nya 43 mili ya. Biar dapat harganya yang murah, teman-teman belinya per pak saja ya cupnya. Oke teman-teman, selanjutnya barulah akan kita kemas ke dalam plastik kemasan. Ini plastik kaca ya teman-teman, yang sudah ada lem di atasnya, yang sudah ada perekatnya, yang kira-kira seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita buka tali perekatnya, tinggal kita rekatkan saja ya. Nah ini ukuran plastiknya 9 kali 15 cm. Nah kalau teman-teman ada modal lagi tinggal cetak saja apa namanya nih, mereknya di atasnya atau namanya ya, jadi akan terlihat lebih menarik lagi. Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini modal plastiknya satu lembar ini 120 rupiah ya. Jadi kalau bisa beli plastiknya per satu pak saja ya teman-teman, supaya bisa dapat harga yang lebih ekonomis lagi. Dan ini contohnya teman-teman plastik kemasannya ya, isinya 100 lembar, ukurannya 9 kali 15. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Satu resep ini dapatnya sekitar 9 roti atau sampai 10 roti ya. Ini namanya roti gepeng isi coklat. Nah teman-teman nanti bisa juga memvariasikan isinya menggunakan kacang hijau ataupun juga pisang bisa diisi ya teman-teman. Nah ini sangat enak sekali. Jadi ketika masih hangat itu di luarnya agak crispy, setelah dingin itu hasilnya agak empuk ya teman-teman. Oke, selamat mencoba. Untuk harga jualnya disesuaikan saja dengan modal dan daya jual di daerahnya ya. Oke sahabat, langsung saja kita akan membuat pizza mini ya. Untuk bahan utamanya di sini Bang Polan menggunakan tepung terigu protein tinggi yaitu cakra kembar sekitar 400 gram. Kemudian Bang Polan menambahkan 2 sendok makan gula dan 2 sendok teh ragi instan. Berikut kita aduk-aduk dulu supaya bahan gula, ragi dan tepungnya bisa tercampur secara merata. Kemudian ini Bang Polan menambahkan 1 butir telur ayam dan kembali kita aduk-aduk. Sekalian kita tambahkan sedikit demi sedikit air dingin ya teman-teman ya. Nah sambil kita aduk-aduk, kita kira-kira dulu ya agar supaya adonannya tidak kelembekan. Kurang lebih ini penggunaan air dinginnya sekitar 120 ml. Terus kita aduk-aduk, kita uleni hingga semua bahannya bisa tercampur secara merata ya. Nah ini sepertinya sudah tercampur antara gula, tepung dan airnya. Berikut Bang Polan menambahkan margarin sekitar 30-40 gram dan setengah sendok teh garam. Dan ini kita aduk-aduk kembali hingga adonannya sampai kalis, sampai benar-benar menyatu. Ketika dipegang sudah tidak ada lengket lagi. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, tandanya sudah kalis itu ya, dan dia lentur, dan kalau dipegang itu dia tidak lengket lagi. Nah kemudian ini adonannya kita sisihkan saja dulu, kita biarkan hingga 1 jam sambil ditutup menggunakan kain bersih. Berikut kita siapkan bahan toppingnya. Di sini Bang Polan menggunakan sosis ayam sekitar 3 potong ya, dan ini kita iris-iris dulu ya teman-teman ya. Ini Bang Polan iris-iris tipis-tipis.
Oke, bahan selanjutnya saya menyiapkan satu buah bawang bombay ukurannya yang agak kecil ya. Dan ini kita iris tipis-tipis dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Setelah selesai, kemudian kita sisihkan saja ya. Berikut kita panaskan minyak sekitar 1-2 sendok makan untuk menumis sosisnya. Dan langkah awalnya kita tumis dulu bawang putih sekitar 3 siung yang sudah dicincang-cincang atau potong kecil-kecil. Dan masukkan sosisnya yang sudah kita iris-iris. Kita tumis sebentar. Bahan pelengkapnya saya tambahkan saus tomat sekitar 5-6 sendok makan, atau bisa disesuaikan dengan seleranya masing-masing takaran saus tomatnya. Biar lebih gurih saya tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur. Tidak ketinggalan saya tambahkan setengah sendok teh lada bubuk dan seperempat sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahan bisa tercampur secara merata. Oke, sepertinya sudah matang, kita sisihkan saja. Dan ini hasilnya untuk topping sosisnya sudah siap. Selanjutnya kita kembali ke adonan tepungnya, dan ini sudah mengembang ya teman-teman ya. Kemudian kita kempesi anginnya dan kita timbang kurang lebih sekitar 15-20 gram agar sama besar ya. Atau teman-teman bisa disesuaikan mau seberapa besar pizzanya mau teman-teman buat ya. Untuk membakar pizzanya saya menggunakan teflon. Nah, ini kita olesi dulu dengan margarin. Nah, jika teman-teman punya oven, lebih bagus kita menggunakan oven ya, hasilnya akan lebih baik. Tapi bagi teman-teman yang tidak punya oven, bisa menggunakan teflon seperti ini saja ya. Oke, sebelum diberi topping, kita tusuk dulu dengan garpu agar gelembung-gelembung atau sisa anginnya bisa habis atau keluar ya teman-teman ya. Dan barulah kita tambahkan atau kita lumuri dengan saus yang sudah kita bikin tadi. Kita ambil aja sausnya dulu nih, kita kasih. Kemudian kita tambahkan topping sosis yang sudah kita tumis tadi ya. Berapa banyaknya disesuaikan saja ya teman-teman. Kalau di sini bambulan isi sekitar 5-6 irisan ya. Nah, menurut teman-teman kurang ya bisa ditambah aja lagi ya. Kemudian kita kasih potongan atau irisan bawang bombay. Berikut kita tambahkan sedikit keju di atasnya biar lebih menarik lagi ya. Dan di sini tidak terlalu banyak saya menggunakan kejunya karena kita jual dengan harga cuma 2.000-an ya teman-teman ya. Jadi kita tidak banyak menggunakan kejunya. Cukup sebagai pemanisnya saja. Oke, terakhir sebelum di oven atau dibakar atau dipanggang, kita tambahkan sedikit saus sambal. Teman-teman bisa disesuaikan saja dengan tingkat kepedasannya. Oke, sudah selesai. Berikut akan kita bakar pizza mini ini di atas kompor menggunakan wadah teflon ya. Nah, kurang lebih pembakarannya sekitar 10-15 menit. Jangan lupa ditutup ya teman-teman ya, seperti ini. Dan gunakan api kompor sedang cenderung kecil. Kalau terlalu besar nanti cepat gosong bagian bawahnya. Nah, ini teman-teman, sekitar kurang lebih 15 menit dan insya Allah ini sudah matang. Wah, dari aromanya sangat menggugah selera, sangat menarik sekali, murah meriah sekali dari segi harga ya. Wah, insya Allah bakal laris manis nih. Dan ini hasilnya setelah kita bakar. Kemudian kita biarkan dulu hingga dingin atau hawa panasnya hilang. Barulah kita kemas ke dalam plastik ukuran 9 x 15 cm. Dan ini plastik kemasannya sudah ada lem atau perekatnya, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan sealer untuk menutupnya. Oke sahabat, ini hasilnya setelah kita kemas. Insya Allah pizza mini sudah siap untuk kita jual. Dari satu resep ini itu dapatnya 32 bungkus pizza mini. Kalau kita jual dengan harga 2.000-an saja itu jadinya 64.000 ya teman-teman ya. Untuk total modal keseluruhannya itu sekitar
25.000 sampai 30 ribuan. Nah, itu perhitungan bahan-bahannya sesuai yang harga bahan-bahan di daerah Bang Polan ya. Dan ini hasilnya kalau kita bakar menggunakan teflon. Untuk hasil yang lebih bagus, teman-teman bisa membakarnya menggunakan oven ya. Dan ini rasanya sangat mantul sekali, sangat enak sekali ya. Walaupun kita jual dengan harga yang murah, tapi soal rasa insya Allah ini sangat enak sekali teman-teman, sangat lezat sekali ya. Mudah-mudahan kita jual dengan harga 2000 bisa jadi laris manis jualannya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembuatannya. Di sini Bang Polan menggunakan bahan utamanya wortel sekitar 500 gram atau setengah kilo, dan ubi jalar putih yaitu sekitar 600 gram ya. Kalau teman-teman tidak suka ubi jalar, bisa menggantinya dengan kentang ya. Cuman kalau menurut Bang Polan ini menggunakan ubi jalar ini terasa lebih enak dan bisa bertahan lebih lama. Yang kedua, dari segi modalnya juga sangat ekonomis ya. Makanya Bang Polan menggunakan ubi jalar putih ini untuk menemani si wortel ini. Dan jangan lupa setelah dikupas kita cuci bersih. Kemudian di sini Bang Polan akan potong-potong dadu ya. Atau bisa teman potong-potong sesuai selera teman-teman masing-masing. Oke teman-teman, ini sudah hampir selesai. Dan untuk bahan selanjutnya yang membuat cemilan pastel ini enak, yaitu Bang Polan menggunakan bahan bumbu rendang ya yang sudah jadi. Teman-teman itu bisa membelinya di pasar. Campurannya ini ada bawang putih, bawang merah, kemiri, bumbu rendangnya, cabai dan lain-lainnya ya. Itu beratnya sekitar 150 gram. Tadi Bang Polan beli sekitar harga 5 ribuan ya. Selanjutnya kita tumis bumbunya ya teman-teman ya. Gunakan sedikit minyak dan tumis hingga mengeluarkan aroma yang sangat harum. Kemudian biar tidak terlalu gosong, tambahkan sedikit air saja. Dan Bang Polan memasukkan 3 lembar daun jeruk, 3 lembar daun salam, dan daun kunyit. Kemudian setengah batang serai ya. Oke teman-teman semua, sebelum kita memasukkan ubi dan wortelnya, kita tambahkan dulu air sekitar 80-100 ml ya. Kemudian masukkan wortel dan ubi jalar putihnya ya. Kemudian sambil kita bolak-balik atau kita aduk-aduk hingga ubi dan wortelnya bisa matang dengan merata atau bisa empuk dengan merata. Selanjutnya Bang Polan menambahkan 1 sendok teh garam dan 2 sendok teh penyedap. Di sini Bang Polan menggunakan kaldu jamur. Jika teman-teman tidak bisa menjumpai kaldu jamur, bisa menggantinya dengan merek yang lain ya. Oke teman-teman, supaya nanti cemilan pastelnya bisa lebih gurih isi dalamnya, itu Bang Polan menambahkan santan 250 ml. Kemudian kita aduk-aduk sambil bolak-balik ya, agar nanti santan, bumbu, wortel dan ubinya itu bisa meresap ya. Kemudian hampir saja lupa, Bang Polan menambahkan sekitar setengah sendok teh gula. Ini opsional, bisa dipakai, boleh di skip saja. Untuk bahan selanjutnya di sini Bang Polan akan menambahkan 100 gram tepung terigu ya. Sebelum ditambahkan, jangan lupa dilarutkan dulu dengan air agar nanti tidak menggumpal-gumpal. Ini fungsinya nanti sebagai pengikat ya teman-teman ya. Dan juga untuk sebagai memperbanyak nanti isiannya. Jadi kalau ditambahkan 100 gram atau mungkin mau 200 gram, otomatis nanti untuk isiannya kita akan dapat lebih banyak. Oke teman-teman semua, sambil kita menunggu isi pastelnya dingin, di sini Bang Polan akan membuat kulit pastelnya. Di sini Bang Polan menggunakan bahan tepung terigu 1 kilo, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian Bang Polan menambahkan 2 sendok makan tepung tapioka. Selanjutnya kita aduk-aduk dulu agar tepung tapioka dan garamnya tercampur dengan tepung terigunya. Dan di sini Bang Polan akan menggunakan margarin 200 gram.
Sebelum digunakan, bampolan akan dilelehkan dulu ya. Setelah dilelehkan, kita tuangkan saja langsung ke tepung terigunya, dan bampolan menambahkan air hangat sekitar 400 ml untuk 1 kilo tepung terigu. Selanjutnya kita aduk-aduk aja ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan merata, atau mungkin hingga sampai setengah kalis, agar nanti ketika kita mencetaknya itu tidak mudah sobek ya. Oke teman-teman semua, ini sudah selesai kita menguleninya. Selanjutnya kita istirahatkan dulu adonan sekitar 30 menit karena memang adonannya udah capek dibolak-balik ya. Oke sahabat-sahabat semua, ini isiannya sudah dingin ya. Ini aromanya memang betul-betul nendang nih, bikin lapar saja nih teman-teman, aromanya wangi banget. Oke, setelah 30 menit kemudian kita akan gunakan, kita ambil sedikit adonannya. Kemudian kita akan cetak kulit pastelnya. Di sini kita giling atau tipiskan menggunakan roll pin, atau buat teman-teman yang punya mesin Ampia juga bisa menggunakan mesin Ampia ya. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita tipiskan atau kita giling, bampolan akan mencetak pastel ini menggunakan cetakan seperti ini ya. Ini untuk cetakan ini teman-teman bisa belinya di toko kue, atau mungkin bisa beli secara online juga banyak yang jual ya. Jadi dengan cetakan ini kita tidak terlalu repot-repot lagi dan lebih praktis, apalagi buat kita yang ingin produksi yang lebih banyak ya. Untuk pesanan, tentu dengan menggunakan cetakan seperti ini itu akan lebih mudah dan lebih cepat kita mengerjakannya. Nah ini hasilnya teman-teman, sangat cantik sekali, rapi sekali ya, dan nanti itu besarnya sama rata jadinya. Kalau teman-teman tidak punya cetakan ya bisa juga pakai manual ya. Cuman buat teman-teman yang belum terbiasa, tentu nanti hasilnya tidak sama rata ya besarnya ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan kedua tentu juga kurang rapi. Tapi buat teman-teman yang sudah terbiasa membuat pastel seperti ini, tentu tanpa cetakan pun hasilnya juga akan bagus ya. Nah, ini bampolan sarankan buat teman-teman yang pemula nih. Untuk membuat pastel, apalagi untuk mau menerima pesanan atau terima orderan agar lebih cepat dan praktis mengerjakannya, teman-teman bisa mencetaknya menggunakan cetakan pastel seperti ini ya. Untuk harganya itu tidak terlalu mahal ya, paling sekitar 8-10 ribu ya. Teman-teman bisa belinya di toko bahan kue atau di website online juga ada ya. Oke teman-teman semua, ini sudah selesai kita cetak. Selanjutnya bampolan akan goreng, tapi ini tidak semua digoreng ya, karena yang pesan itu mintanya jangan digoreng ya, karena nanti biar mereka yang goreng di rumah supaya nanti bisa lebih hangat-hangat mereka konsumsi. Karena memang cemilan ini ketika hangat itu lebih nikmat atau lebih enak untuk dikonsumsi ya. Jadi bampolan menggorengnya hanya untuk sebagai contoh saja. Jadi goreng ketika minyaknya sudah benar-benar panas ya. Kalau minyak sudah panas, kecilkan apinya agar panasnya stabil supaya matangnya merata. Yang kedua agar tidak cepat gosong ya. Jadi warnanya terlihat lebih cantik. Oke teman-teman, setelah selesai digoreng, setelah kita tiriskan minyaknya, selanjutnya kita kemas saja dalam plastik pika ukuran 2A ya. Nah, ini bampolan isi sekitar 10. Nanti bisa dijual dengan harga per picisnya 10.000, atau per bungkus mikanya ini bisa dijual dengan harga 9.000. Atau disesuaikan saja modal dengan daya jual di daerah teman-teman masing-masing ya. Dan ini hasilnya dari 1 kilo tepung, setengah kilo wortel, 600 gram ubi jalar putih, itu dapatnya 7 bungkus mika atau 70 pieces risoles rendang. Nah ini hasilnya teman-teman ya,
sangat enak sekali, gurih sekali ya, nendang banget rasanya. Kalau kita jual 1000 saja ini sangat laris sekali, karena memang jualan ini enak, harganya terjangkau lagi. Maka nanti teman-teman semua siap-siap saja terima pesanan atau orderan yang banyak, apalagi di musim hajatan. Atau teman-teman bisa juga jual secara online, titip di kantin kantor, atau mungkin titip di tempat yang jual sarapan-sarapan pagi ya. Pokoknya ini pangsa pasarnya cukup luas lah teman-teman ya. Apalagi kalau jualan kita tuh enak, insya Allah bakal banyak peminat dan laris manis. Oke teman-teman semua, selamat mencoba. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk menambah penghasilan teman-teman sehari-hari ya. Oke sahabat semua, sekarang kita langsung saja ke cara pembuatannya. Nah, mari kita persiapkan bahan-bahannya. Di sini Bang Polan menggunakan udang papai atau udang rebon, sekitar 50 gram. Atau teman-teman bisa juga menggantinya dengan udang ebi ya. Nah, ini kita haluskan dulu dengan bawang putih sekitar 6-7 siung. Kemudian kita tambahkan sedikit air ya. Nah, ini kita haluskan saja menggunakan blender ya. Oke sahabat semua, ini udangnya sudah kita haluskan ya. Kemudian kita pindahkan saja ke wajan. Berikut kita siapkan bahan 1 batang ukuran besar daun bawang atau bawang hijau atau bawang perai ya. Nah, ini kita iris-iris halus. Begitu juga dengan batangnya. Oke, selanjutnya kita olah saja cirengnya. Di sini Bang Polan menggunakan air sekitar 500 ml. Kemudian kita masukkan saja bawang perai, daun bawang atau bawang hijaunya yang sudah kita iris-iris halus. Dan jangan lupa dimasukkan juga sekalian udang papai atau udang rebonnya. Atau teman-teman bisa menggantinya dengan udang ebi. Nah, ini kita masak hingga sampai mendidih. Berikut kita tambahkan garam sekitar 1,5 sendok teh. Kemudian penyedap rasa kaldu jamur 2 sendok teh. Atau teman-teman bisa menyesuaikan takaran penyedap dan garamnya sesuai selera masing-masing. Berikut Bang Polan tambahkan sekitar 1 sendok teh lada bubuk. Berikut setelah mendidih kita tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian Bang Polan langsung masukkan tepung tapioka atau tepung kanjinya ya, sekitar 300 gram dulu ya. Kemudian ini kita aduk-aduk. Nah, jika terasa masih lembek nih teman-teman, kemudian kita tambahkan lagi tepung tapiokanya ya atau tepung kanjinya sekitar 300 gram lagi. Berikut kita aduk-aduk ya, dengan api kompor tetap nyala, setelahnya yang paling kecil ya. Kita aduk-aduk terus hingga tercampur secara merata. Jika terasa masih kurang lagi tepungnya atau masih terasa lembek, teman-teman bisa menambahkan lagi ya tepung tapiokanya. Di total pemakaian tepung tapiokanya kurang lebih sekitar 600 gram teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai agak kering ini adonannya. Kemudian kita pindahkan saja ke wajan atau ke wadah untuk kita cetak berikutnya ya. Nah, sebelum kita cetak kita taburi dulu dengan tepung tapioka kembali agar tidak mudah menempel atau mudah lengket di tangan ya. Jadi cetakannya pakai tangan saja teman-teman, digencet-gencet atau dipenyet-penyetkan ya, dipijit-pijit ya seperti ini.
Untuk ukurannya silakan disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Tidak terlalu rumit, yang tidak terlalu gampang, dan cara mengerjakannya juga sangat cepat sekali. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Selanjutnya tinggal kita kemas untuk kita jual mentah atau dijual frozen ya. Nah, berikutnya kita akan mempersiapkan bahan-bahan untuk pembuatan saus padangnya. Nah, di sini Bang Pulan menggunakan cabai merah sekitar 50 gram, cabai rawit 25 butir atau 25 biji, 5 siung bawang putih. Nah, ini kita tambahkan sedikit air, kemudian kita blender hingga halus ya. Untuk tingkat kepedasannya silakan teman-teman sesuaikan dengan selera masing-masing. Ingin lebih pedas silakan dilebihkan saja takaran cabai rawitnya. Oke, berikut kita akan tumis. Siapkan minyak goreng sekitar 2-3 sendok makan. Kemudian kita tumis saja bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Berikut kita tambahkan air kurang lebih sekitar setengah gelas teh, 2 lembar daun jeruk, 3-4 lembar daun salam, kemudian setengah batang serai. Nah, ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Kemudian garam sekitar 1/4 sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan saus tomat. Atau bisa disesuaikan ya takarannya sesuai selera teman-teman masing-masing. Sebagai penyemput rasa saya menambahkan 1 sendok teh gula pasir. Nah, ini kita aduk-aduk ya teman-teman ya. Nah, setelah mendidih kemudian kita siapkan 1 sendok makan tepung maizena. Kita larutkan dulu dengan sedikit air, kemudian kita tuangkan saja ke dalam sausnya ya. Ini supaya teksturnya bisa lebih kental, seperti saus sambal yang dijual di pasaran ya. Dan ini rasanya sangat mantul, sangat gurih sekali ya. Pedasnya menurut Bang Pulan sangat pas ya. Oke, sepertinya sudah mengental. Kita matikan saja api kompornya, lalu kita biarkan hingga dingin. Nah, ini teman-teman saus sambal padangnya, aromanya sangat menggugah selera ya. Wah, ini harum sekali teman-teman ya. Ini sudah siap untuk kita santap dengan si cirengnya ya. Nah, ini kita biarkan dulu dingin, barulah kita kemas ke dalam plastik kemasan. Oke sahabat, selanjutnya kita kemas cirengnya. Di sini Bang Pulan menggunakan plastik PP bening ukuran 13x20 ya. Untuk isinya sekitar 10 biji. Kalau teman-teman ingin isinya lebih banyak lagi bisa menggunakan plastik PP bening ukuran 15x27. Oke teman-teman, ini sudah kita kemas ya. Nah, ini yang plastik besar ukuran 15x27. Nah, ini sebelum kita siler kita tambahkan bungkusan saus sambalnya ya. Pastikan ketika mengemas saus sambalnya itu benar-benar sudah dingin ya, agar bisa bertahan lebih lama. Nah, ketika disiler kita tinggalkan sedikit ujungnya ya, karena nanti akan kita sedot anginnya ya teman-teman ya. Menurut saya kalau dijual online atau dititip di warung bagusnya dijual mentah seperti ini ya, karena memang cireng ini dikonsumsi enaknya pas lagi hangat-hangat ya. Kalau sudah tidak hangat lagi ya maka kurang sip rasanya, maka dijual mentah seperti ini itu lebih bagus solusinya ya menurut Bang Pulan ya. Oke, berikutnya agar bisa memperpanjang umur atau daya tahannya itu kita akan sedot angin yang ada di dalamnya teman-teman ya, atau kita vakum ya. Insya Allah bisa bertahan 5-6 hari di dalam suhu ruangan. Beda lagi ceritanya kalau di frozen ya, kalau dibekukan ya itu bisa bertahan lebih lama tanpa kita sedot anginnya ya. Nah, ini Bang Pulan menggunakan vakum yang dari pompa galon elektrik ya. Nah, Bang Pulan sudah pernah buatkan tutorialnya. Teman-teman silakan tonton videonya, linknya ada di deskripsi ya. Cara membuat vakum dari pompa air galon elektrik. Nah,
Nah, harganya murah sekali teman-teman, sekitar 30 ribuan ya, tidak perlu mahal-mahal. Oke, ini sudah kita vakum, kemudian kita siler saja plastik yang sedikit terbuka ya, tempat lewatnya selang vakumnya. Nah, ini hasilnya setelah kita vakum, insya Allah bisa bertahan 5-6 hari di suhu ruangan asal tidak langsung kena sinar matahari. Oke sahabat, ini sudah selesai kita kemas ya, dan masih ada sisa. Berikut kita goreng saja sebagai contohnya. Dan ini hasilnya ya setelah kita goreng. Wah, dari aromanya sangat harum nih, sangat menggugah selera sekali sahabat ya. Nah, dan itu sangat renyah dan crispy sekali luarnya, di dalamnya itu lembut sekali sahabat. Nah, ini bisa dilihat ya, di luarnya itu renyah dan di dalamnya itu sangat kenyal sekali ya, apalagi ada aroma-aroma udangnya. Wah, ini mantap sekali sahabat, mantul sekali rasanya, apalagi kalau dicocol dengan saus sambal padang seperti ini. Wah, ini maknyus sekali rasanya. Silahkan coba deh, insya Allah sangat enak sekali sahabat ya, mantul banget rasanya, apalagi dikonsumsi dalam kondisi hangat-hangat ya. Wah, ini mantap betul ya, makanya jualan mentah seperti ini itu adalah pilihan terbaik menurut Bang Polan ya, karena memang cireng ini dikonsumsi enaknya dalam kondisi hangat-hangat. Oke sahabat, sedikit ilmu dari Bang Polan, semoga bermanfaat ya. Untuk harga jualnya silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing. Sebagai gambaran, sahabat bisa menjualnya dengan isi 10 pieces ini mulai dari harga 5.000 sampai 10.000 ya. Sekali lagi silakan disesuaikan saja dengan daya jual di daerahnya masing-masing dan dengan harga bahan-bahan di daerahnya masing-masing. Oke teman-teman semua, langsung saja kita eksekusi. Di sini Bang Polan menggunakan 6 potong tahu putih. Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 1 kilo. Jadi kita goreng dulu ya tahunya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot atau tidak mau ribet, teman-teman bisa membeli tahu yang sudah digoreng. Tapi kalau di tempat Bang Polan membeli tahu putih ini ke pabriknya itu harganya bisa lebih ekonomis. Otomatis potensi keuntungan yang akan kita dapat bisa lebih banyak. Kalau di tempat Bang Polan jualan seperti ini itu banyak sekali peminatnya teman-teman, laris manis ya. Apalagi cuaca lagi musim-musim hujan seperti sekarang ya. Wah, itu banyak sekali peminatnya. Ditambah pula rasanya pedas-pedas gimana gitu. Wah, itu diserbu pembeli itu jualan-jualan seperti ini. Cara mengolahnya tidak ribet, modalnya super ekonomis. Menurut Bang Polan ini mantap sekali untuk dijadikan ide jualan. Oke teman-teman, ini tahunya sudah selesai kita goreng. Tahunya montok sekali ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita tiriskan dulu. Oke, selanjutnya kita persiapkan untuk bahan isiannya. Di sini Bang Polan menggunakan tepung tapioka sekitar 150 gram. Kalau di takaran sendok itu kurang lebih 8 sendok makan ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung terigu 2 sendok makan atau sekitar 25 gram.
Oke, kita aduk-aduk tepungnya supaya bisa saling menyatu. Kemudian Bang Pulan menambahkan setengah sendok teh garam, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. 1 sendok teh penyedap rasa, Bang Pulan menggunakan kaldu jamur. Bahan selanjutnya saya menambahkan bawang putih setengah sendok makan atau 2-3 siung. Daun bawang atau bawang bombay 2 batang. Biar cemilannya tambah enak dan harum, Bang Pulan menambahkan ikan teri yang sudah di blender. Bang Pulan menambahkan 2 sendok makan ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk-aduk hingga semua bahan tercampur dengan secara merata. Kalau campurannya tidak merata nanti rasanya berbeda-beda ya teman-teman. Separuh asin, separuh gurih, separuh rasa bawang ya. Kayak orang ngontrak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya menuangkan air panas yang mendidih. Ingat ya teman-teman, air panas yang sudah mendidih langsung saja kita tuangkan, kurang lebih sekitar 30 ml, atau teman-teman bisa mengiranya ya. Jangan sampai terlalu lembek adonannya. Terlalu lembek nanti agak susah kita membentuknya ya. Jadi gunakan air panas yang mendidih ya teman-teman, bukan air hangat, supaya hasilnya bisa kenyal. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita aduk-aduk dulu hingga semua bahan tercampur dengan merata. Kemudian kita potong tahunya. Nah, ini Bang Pulan potongnya kayak piramid tadi ya teman-teman ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir, salam kenal. Jangan lupa dicocol tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep dan ide-ide jualan terbaru. Karena masih banyak lagi nih ide bisnis modal ekonomis yang ingin Bang Pulan share ya. Jika suka video ini silahkan di like. Jika ada yang bertanyakan silahkan komen, dan jangan lupa di share video ini ke teman-teman, kerabat dan tetangganya. Siapa tahu mereka lagi membutuhkan ide untuk menambah pemasukan sehari-hari. Oke teman-teman, setelah kita keluarkan isi tahunya, kemudian kita isi tahunya dengan adonan tepung tapioka tadi ya. Nah, ini kita isi, jangan terlalu banyak ya isinya teman-teman. Nanti kalau terlalu banyak jika kita menggorengnya nanti malah melebar keluar ya. Dan juga jangan terlalu encer ya. Kalau terlalu encer nanti ketika kita goreng dia malah keluar isinya. Nah, ini teman-teman, langsung saja kita goreng. Ini Bang Pulan goreng menggunakan minyak bekas penggorengan tahu tadi ya. Kita goreng hingga isi dalaman tahunya matang. Oke teman-teman, ini tahunya sudah matang, kemudian kita tiriskan saja. Selanjutnya kita buat saus pedasnya atau bumbu yang membuat tahu ini makin hot ya. Di sini Bang Pulan menggunakan 2 siung bawang putih, 4 siung bawang merah, 5 biji atau sampai 6 biji cabai rawit merah atau rawit setan ya kalau di tempat Bang Pulan nama ini. Kemudian rawit hijau sekitar 5, atau teman-teman bisa sesuaikan tingkat kepedasannya ya. Kalau mau yang lebih pedas lagi tambahin aja takaran cabai, atau yang kurang suka pedas ya bisa dikurangin ya teman-teman. Dan ini Bang Pulan ulek kasar saja ya. Pokoknya ini pedasnya mantap banget teman-teman, pedas, segar, gurih, wah ada manisnya. Lanjut kita tambahkan 1 sendok makan air asam jawa, 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur atau bisa diganti dengan penyedap rasa lain ya. Kemudian Bang Pulan menambahkan kecap. Kalau rasanya mau lebih top, teman-teman bisa mengganti kecap dengan gula merah ya. Kemudian Bang Pulan menambahkan sedikit gula pasir. Kemudian Bang Pulan menambahkan air matang kurang lebih sekitar 40 ml ya teman-teman. Nah,
Nah, ini buat teman-teman yang mau jualan bisa mengemasnya ke dalam cup ukuran 400 ml. Kalau untuk harga jual di daerah Bangpolan ini cemilan seperti ini rata-rata itu harganya 8 sampai 10.000 ya per cup ini ya teman-teman ya. Tapi kalau yang jual 5.000 itu jarang sih teman-teman. Paling kalau di tempat-tempat anak-anak sekolah ya. Kalau teman-teman sesuaikan sajalah modal dengan harga jualnya di daerahnya masing-masing ya. Apalagi kalau teman-teman jualnya di mall-mall tentu harganya bisa lebih mahal ya, atau teman-teman bisa ganti kemasan cupnya ya, tentu yang lebih bagus, lebih menarik, tentu harga jualnya bisa lebih tinggi ya. Nah, ini teman-teman hasilnya yang sudah jadi, yang pastinya ini sangat menggugah selera sekali ya. Menggugah selera sekali ini teman-teman. Dari tadi saya sudah tidak sabar menahannya untuk tidak mencicipinya ya, karena ketika digoreng tadi itu aroma ikan terinya sudah kemana-mana wanginya ya, semerbaknya. Nah, apalagi kita sirami saus sambal nih, wah itu mantul banget nih teman-teman. Pokoknya ini mantap banget deh, top banget deh teman-teman, juara banget rasanya, sangat layak sekali untuk kita jual ya. Pedasnya gurih banget, pedasnya tuh ya, pedas, gurih, manis. Dan tahunya ini di luarnya garing, di dalamnya lembut, kenyal. Pokoknya deh mantap banget deh teman-teman, sesuatu banget deh rasanya. Oke, pokoknya silahkan cobain di rumah, rugi banget teman-teman kalau nggak nyoba ya. Semoga ide jualan ini bermanfaat untuk menambah pemasukan sehari-hari. Sampai jumpa di next video ide bisnis berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.